Salam Kuiper, perkenalkan nama saya Cecep Saiful Mukti. Saya akan membantu kamu belajar fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sesi besaran vektor. Ya, oke. Nanti apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar sedikit ya, gak banyak. Ya, yang intinya saja. Kita akan belajar tentang penjumlahan vektor. Kemudian kita ada di sini metode-metodenya, poligon, metode jajaran genjang. Ya, kemudian ada metode analisis yang sering muncul di beberapa soal-soal ulangan harian ataupun ujian nasional ataupun soal-soal yang terkait dengan masuk SBMPTN dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan bahas selisih dua vektor. Sederhana ya. Materi kali ini sisinya sangat sederhana. Tapi ingat, nanti ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Tentunya harus mengeluarkan pemikiran yang dengan pengalaman belajar maksud saya, nanti kamu akan ketemu, oh begini ya, dan sebagainya. Oke, tentunya kita akan langsung saja, kita akan bahas tentang besaran vektor. Nah, ini dia materinya ya. Besaran vektor. Ya. Awalnya mungkin dari kata vektor ya. Vektor adalah sesuatu yang memiliki nilai dan arah. Nah, tapi karena kita membahasnya vektor, masuk ke dalam kategori besaran. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan besaran vektor. Ya. Di materi besaran, ya, kamu tahu bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat dihitung, diukur, dan dinyatakan dengan angka-angka dan memiliki satuan. Nah, di sini besaran vektor berarti besaran yang memiliki nilai dan arah. Gitu. Berarti ada besaran yang tidak memiliki nilai dan arah. Ya. Besaran apa saja yang memiliki nilai dan arah? Ya. Pertama adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya. Itu punya arah. Ya. Kemudian momentum. Ya, kalau lebih luas lagi nanti ada medan listrik. Ya, medan magnet seperti itu. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Saya mendorong benda 10 Newton. Ya, saya mendorong suatu benda 10 Newton. Tandanya positif, berarti asumsinya adalah ke kanan. Tuh, ya, gitu. Tapi kalau misalkan kamu sepakat dengan guru atau siapapun bahwa positif itu ke kiri, ya silahkan. Berarti ketika saya mendorong ke kanan, berarti adalah negatif dan sebaliknya. Oke, sekali lagi. Positif 10 Newton, berarti saya seolah-olah mendorong ke kanan. Ya, berarti arahnya ke kanan. Ada nilai? Ya. Ada arah? Ya, ke kanan. Gitu ya. Negatif 12 Newton, berarti ke kiri. Ya, mendorong ke kiri. Seperti itu. Nah, akan berbeda kalau misalkan saya sebutkan, saya berjalan selama 2 jam. Atau katakanlah 2 detik. Saya berjalan selama 2 detik. Nggak jelas arahnya, gitu kan. Dia hanya nilai saja 2 sekon atau 2 jam, ya, 2 minggu. Itu berarti waktu. Nah, berarti ada besaran yang tidak mempunyai arah. Nah, di sini kita bahas besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kalau dalam hal kehidupan sehari-hari misalkan saya sebutkan negatif 9 juta, beda dengan saya sebut 9 juta. Ya, kalau 9 juta berarti positif, saya punya uang 9 juta. Kalau negatif 9 juta itu berarti hutang 9 juta, ya. Dan itu tidak punya arah, ya. Mungkin dalam kehidupan sehari arahnya adalah ke hutang maksudnya, tapi nggak nyambung. Oke, sekali lagi, besaran vektor, ingat, adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya apa saja? Perpindahan, kecepatan, silakan lihat textbooknya, ya. Oke, sebuah vektor ini digambarkan oleh sebuah anak panah yang memiliki titik tangkap dan titik pangkal. Ini dia. Ya, ini ada sebuah vektor ya. Sebuah benda, katakanlah partikel dari A bergerak ke B. Ya, seperti ini. Maka saya katakan ini adalah AB. Notasinya ingat. Nah, notasinya seperti ini. Nah, ini vektor berarti. Di vektor AB. Ya. Oke, vektor AB. Nah, vektor AB ini nanti kamu akan diarahkan kepada berapa sih besarnya vektor AB ini? Ya, berapakah besarnya vektor AB ini? Nah, untuk mencari besarnya AB ini, kamu bisa menggunakan metode yang sangat sederhana, yaitu Pitagoras ya. Kita lihat di sini. Lihat juga catatan yang kamu miliki. Di sini kita lihat ada berapa kotak? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah 6 satuan. Kemudian dari sini kita lihat nih siku-siku ya, ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 satuan.
maka kita akan mengetahui berapakah besarnya AB ya dengan konsep Pitagoras yang sangat sederhana bahwa AB ini adalah akar dari 6 kuadrat ya ditambah 5 kuadrat. Sangat sederhana. 36 ditambah 25. Akar 61 satuan. Maksudnya satuan kotak gitu ya. Tuh. Cukup mudah ya. Jadi arahnya gimana? Nah ini arahnya. Kita bisa menggunakan sudut ya. Kalau misalkan dari sumbu X, kalau kita ambil sumbu X, ini adalah sudutnya ada alfa di sini. Kalau mau, kita bisa pakai istilah tangen. Ya. Untuk arahnya kita bisa gunakan yaitu tangen atau tan alfa ya, kita pakai alfa saja adalah ini Y per X ya. Maksudnya yang ada di sumbu Y yaitu 5 satuan dan yang ada di sumbu X adalah 6 satuan. Cukup mudah. Di matematik kamu tahu bahwa tangen itu adalah Y per X ya, seperti itu. Nah, kita belum rumit, ini masih yang sederhana sekali. Jadi untuk arah adalah 5/6. Nah, untuk alfanya berarti kamu bisa gunakan arcus ya. Arcus tangen 5/6. Nanti ada klik, ada hasilnya. Ya. Tapi kalau ditanyakan berapa tangannya, tangan alfanya itu ini 5/6. Ya, cukup mudah. Jadi sekali lagi kalau ada sebuah vektor ya seperti ini AB notasinya, maka dia dari A ke B ini adalah ini yang disebut dengan pangkal. Ini adalah ciri khasnya ada panah, berarti dia ujung. Ada pangkal, ada ujung. Ya. Dan ujung ini menandakan arah dia. Untuk mencari besarannya gunakan Pitagoras. Ya, mudah sekali. Arahnya pakai tangan. Ya. Jadi besaran vektor untuk awal-awal notasi ini sangat penting kita pelajari karena nanti terkait dengan soal-soal yang katakanlah metode analitis dan sebagainya harus memahami dulu konsep ini. Oke, itu terkait tentang vektor dan besarnya atau panjang vektor. Quiver ya. Nah, kita akan lanjut ya dengan materi kita yaitu penjumlahan vektor. Ya, setelah kalian tahu apa itu besaran vektor dan notasinya. Nah, sekarang kita akan penjumlahan vektor. Yang pertama adalah metode poligon. Oke. Kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu adalah suatu vektor baru, ya. Jadi dari sekumpulan banyak vektor dijadikan vektor tunggal. Sehingga muncul vektor baru yang nilainya tentunya berbeda dengan vektor-vektor jumlah yang tadi, ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita akan menggunakan metode poligon. Ya, silakan lihat di catatan kamu. Di sana ada metode poligon, ya, metode jajaran genjang dan analisis. Nah, kita akan fokus ke metode poligon dulu karena beberapa soal banyak sekali yang terkait dengan metode poligon ini, ya. Dan ini adalah metode yang paling mudah sekali, ya. Poligon, ya, berarti berbentuk segitiga, ya. Poli itu main, ya. Poligon berarti banyak segitiga. Contohnya ada sebagai berikut. Ini, ya, ada vektor A, ya, penamaannya dengan satu huruf, ya. Kalau tadi kan AB dengan 2 huruf. Nah, kalau kita wakili dengan satu huruf saja, yaitu huruf A, ya. Vektor A, vektor B, vektor C, ya. Vektor A ke arah kanan, ya, lihat, ya. Kalau ini sumbu X ke tengah sebelah kanan, ini vektor B ke arah vertikal. Nah, vektor C membentuk arah, ya, sudut tertentu. Nah, pertanyaannya adalah kalau ketiga vektor ini kita jumlahkan, ya, penjumlahan vektor, bagaimana caranya? Nah, penjumlahan vektor ini terkait dengan istilah bahasanya itu resultan. Kamu pasti sudah tahu pengertian resultan, ya. Resultan. Orang lebih cenderung mengatakan bahwa resultan itu kan dari bahasa Inggris, artinya result, hasil. Iya, tetapi jangan dimaknai penjumlahan nantinya, karena ada juga nanti pengurangan. Nah, result di sini adalah suatu hasil penjumlahan atau pengurangan vektor, ya. Kebetulan materinya adalah judulnya penjumlahan vektor karena kan memang kita ingin menjumlah banyak vektor ini, ya, menjadi vektor tunggal atau vektor baru yang akan muncul. Nah, lalu bagaimana? Oke, resultan, kita kembali ke resultan. Resultan itu adalah penjumlahan
vektor, penjumlahan vektor. Yang nantinya diberi simbolisasi dari huruf awalnya adalah R. Ya, maka nanti kalau saya sebutkan R, kalau untuk kasus soal ini, maka resultan di sini adalah kita boleh jumlahkan A ditambah B ditambah C. Seperti ini. Bagaimana cara penggambarannya? Ya, dan bagaimana nanti menentukan nilai dari resultan itu sendiri? Ya, oke, kita lihat. Pertama kita akan caranya mudah sekali dengan cara mengikuti, ya. Jadi ini adalah pangkal ujung, ya, diteruskan dengan pangkal ujung dari tiap vektor yang akan kita jumlahkan. Misalkan kita akan menjumlahkan A, B dulu, kemudian dengan C. A dengan B dulu. Kita lihat, kita buat gambar baru, ya. Katakanlah seperti ini, kita buat gambar baru. Ya, vektor A 1, 2, 3, ya, 3 kotak. Kita buat di sini baru vektor A. 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3. 3 kotak. 1, 2, 3. Ditambah B. Nah, caranya diteruskan, ya. Pangkal ujung. Nah, nanti yang B ketemu lagi di sini. 2 kotak ke atas. Nah, ini dia B. Selanjutnya apa? C. C, cara memindahkannya kamu bisa menggunakan, ya, sepintar-pintar kamu kalau mindahnya gitu. Tapi kalau saran saya, berapa ke arah sumbu X, berapa ke sumbu Y. Contohnya adalah C. C ini berapa kotak? 1, 2. Ya. Jadi kita pindahnya dari sini 1, 2, ini dia. Lalu ke arah atas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Tarik garis. Ke arah sumbu X2, ya, ke arah atas 4, 2, 3, 4. Nah, ini ya C. Lalu kita tulis di sini, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Mudah, ya. Jadi tinggal meneruskan saja. A seperti ini, B seperti ini, dan seterusnya. Lalu mana resultannya? Resultannya adalah pangkal dengan ujung akhir perjalanan di sini kan. Nah, ini dia. Kita tarik garis dari ujung ke pangkal. Ini dia resultannya. Ini yang disebut dengan R. Resultannya ini. Ya, cukup mudah. Jadi R ini adalah A tambah B tambah C. Jadi terus bagi berikut. Itu. Jadi cukup hanya kamu meneruskan saja, ya. Jadi metode poligon ini sangat mudah, yaitu dilakukan dengan menggambar garis-garis yang dihubungkan secara berurutan terus-menerus, ya, seperti itu aja. Nah, adapun nilainya besarnya R. Nah, untuk nilai R ini kita menggunakan lagi-lagi Pitagoras, ya, konsep yang sangat sederhana. Pitagoras sangat membantu kita. Kita dibantu dengan Pitagoras, Pitagoras membantu kita seperti itu, ya. Oke, kita lihat nih. Caranya bagaimana? Nah, ini pangkal ujung. Kita lihat ke arah sumbu X, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, ini. Nah, ini 5 satuan kotak. Ya, 5 satuan. Kemudian yang ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 kotak. 6 satuan. Sehingga resultannya panjang nilai R-nya adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan yang tadi, ya. 25 kuadrat tambah 25 tambah 36. 61. Akar 61 satuan. Sampai sini aja sudah betul, ya. Kalian sudah betul. Cukup mudah, ya. Cukup mudah sekali. Jadi tidak sulit lah. Cukup kamu ikuti, teruskan. Ujung pangkal seperti itu. Lalu tarik garis dari ujung ke posisi terakhir dia. Ya, jadi cukup mudah. Nah, sebagai contoh soalnya bisa dilihat di catatan kamu, ada contoh soal nomor 1 di sana. Sebagai berikut, ya. Ada sebuah vektor di sana menggambarkan perjalanan seseorang, ya. Menggambarkan perjalanan seseorang yang katakanlah seperti ini, ya. Tidak disebutkan vektornya. Namanya gitu. ABCD-nya nggak disebutkan. Dia berjalan 1, 2, 3, 4, ya, 4 kotak ke arah kanan, kemudian dia berbelok dengan sudut ke sumbu X2, ke sumbu Y2 seperti ini, lalu dia membelok lagi seperti ini. Pertanyaannya adalah berapakah
resultan dari perjalanan ini. Kalau di sini pembahasannya adalah berapakah perpindahannya. Jadi pertanyaannya di sana adalah perpindahan. Kalau pertanyaannya perpindahan, berarti ini erat kaitan dengan besarnya resultan. Ya, makanya kamu cari dulu resultannya. Ya, seseorang ke sini, sini lalu ke sini. Nah, awalnya di sini, berjalan ke arah sini, lalu ke sini, ikut tanda panahnya, lalu berakhir di sini. Nah, ini akhirnya kita pertemukan. Jadi akhir kita pertemukan dengan awal dia bergerak. Sorry. Nah, ini dia. Inilah resultannya. Ya, cukup mudah. Ini resultannya. Ya, tanpa ada keterangan informasi notasi vektornya. Oke. Nah, berarti kita akan mencari berapa sih besarnya R ini? Nah, caranya adalah kita lihat di sini. Ini ujung. Ini pangkal, maaf, ini ujung. Nah, ketemunya di sini ya. Siku-siku di sini. Berarti kita lihat berapa kotak ke arah sumbu X? 1, 2, 3. 3 satuan kotak. Lalu yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 satuan kotak. 4 satuan kotak. Berarti R-nya, resultannya adalah, gunakan Pitagoras, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Gitu. Berarti 9 ditambah 16 akar 25 berarti 5 satuan kotak. Nggak ada istilah satuannya masih kotak ya, nggak meter, senti, dan sebagainya. Nah, di informasi soal disebutkan bahwa jika satu kotak itu berukuran 4 kali 4. Jadi ada informasi di sana ukuran kotaknya adalah 4 kali 4. 4 meter kali 4 meter ya, 4 meter kali 4 meter. Maksudnya kotak ini ya, kotak ini 4 meter, 4 meter. Bayangkan seperti itu. Dia berupa persegi berarti ya. Pertanyaannya adalah berapakah perjalanan yang telah dia tempuh? Ya berarti tinggal kamu kalikan 5 ya, dikalikan dengan 4 ya. 4 kali 5 sama dengan 20 meter. Cukup mudah ya, cukup mudah sekali. Oke, nah adik-adik, itu materi kita tentang penjumlahan vektor untuk metode poligon yang sederhana dan saya yakin kamu pasti bisa.